Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto Rusyanto dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPPJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan topik program TypeScript untuk menampilkan deret bilangan prima berdasarkan nomor induk mahasiswa. Program ini dibuat untuk melatih pemahaman kita terhadap konsep pengambilan data string, perulangan, fungsi, dan logika pemrograman dasar, khususnya dalam menentukan bilangan prima menggunakan TypeScript. Kita langsung saja ke soal tugas pertama, yaitu buatlah pola segitiga dari nomor induk mahasiswa, ambil digit terakhir nomor induk mahasiswa Anda sebagai tinggi segitiga. Nah, contohnya di sini sudah ada dengan outputnya mencetak segitiga angka dalam pola berikut. Jika tinggi segitiga sama dengan 5, maka baris terakhir menampilkan angka 1 sampai 5 dan seterusnya. Kita bacakan dulu semua soalnya biar nanti fokusnya kita penjelasan di kodenya. Selanjutnya nomor 2, yaitu buatlah deret aritmatika dengan nomor induk mahasiswa. Ambil 2 digit terakhir nomor induk mahasiswa, jadikan angka awal deret. Ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda step buat program script untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Nah, di sini contohnya sudah ada nomor induk mahasiswa, 2 digit terakhir, dan sampai outputnya. Dan sekarang soal ketiga, yaitu buatlah bilangan prima dari nomor induk mahasiswa, ambil 2 digit terakhir dan tambahkan 10. Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Buat program TypeScript untuk menentukan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Nah, di sini juga contohnya sudah ada. Kita langsung saja. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan kode program beserta variabel-variabelnya dan menjelaskan tahapannya secara singkat. Sehingga kita bisa langsung melihat alur program tanpa memakan waktu terlalu lama. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Pertama, saya membuat variabel NIM bertipe string yang menyimpan nomor induk mahasiswa saya, yaitu 0517272217. Saya menggunakan tipe string agar bisa mengambil digit tertentu dari nomor induk mahasiswa dengan mudah menggunakan metode slice. Selanjutnya, saya mengambil digit terakhir dari nomor induk mahasiswa saya, yaitu angka 7. Fungsi NIM slice mengambil satu karakter dari posisi paling akhir, kemudian saya ubah hasilnya menjadi angka menggunakan %. Nilai ini disimpan di variabel tinggi yang akan menjadi tinggi segitiga. Berikutnya mencetak segitiga angka. Langkah ini perulangan untuk membentuk segitiga. Saya menggunakan 2 perulangan loop. Loop luar, yaitu I, menentukan jumlah baris dari 1 sampai tinggi segitiga, yaitu 7 baris, sesuai dengan nomor induk saya. Dan yang kedua yaitu loop dalam, J, mencetak angka dari 1 sampai I di setiap baris. Variabel baris digunakan untuk menampung angka pada tiap baris sebelum dicetak. Kita lihat outputnya yaitu terminal dan new terminal. Kita ketikkan dan di sini filenya sudah muncul. Lalu note, outputnya sudah berhasil ya. Jadi setiap baris menampilkan angka dari 1 hingga nomor barisnya. Pertama hanya menampilkan 1, baris kedua 1, 2, dan seterusnya hingga baris ke-7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kesimpulan untuk soal pertama, digit terakhir dari nomor induk mahasiswa digunakan untuk menentukan tinggi segitiga. 2 perulangan digunakan, 1 untuk baris, 1 untuk isi baris. Hasil akhirnya adalah pola segitiga angka yang menyesuaikan dengan nomor induk yang sudah saya masukkan. Kita langsung ke soal nomor 2. Di sini menentukan angka awal deret. 2 digit terakhir dari NIM saya yaitu 17, saya mengambil menggunakan name slice. Hasilnya diubah ke tipe angka dengan %, maka angka awal deret aritmatika adalah 17. Oke, berikutnya pada baris ketiga,
Saya ambil digit ketiga dari belakang yaitu 2, lalu saya tambahkan 1 sesuai aturan soal tadi. Hasilnya adalah step sama dengan 3. Artinya, deret akan naik 3 angka tiap langkahnya. Untuk baris berikutnya, saya membuat array output deret untuk menampung hasil deret. Lalu dengan perulangan for, program menambahkan 10 angka ke dalam array menggunakan rumus berikut. Jadi perhitungannya dari rumus ini adalah I sama dengan 0 adalah 17, I sama dengan 1 adalah 20, dan I sama dengan 2 adalah 23, dan seterusnya. Untuk baris berikutnya yaitu ke-12, kode ini menampilkan semua hasil dalam satu baris, dipisahkan dengan koma. Fungsi join adalah untuk membuat tampilan lebih rapi. Dan kita lihat outputnya sebagai berikut. Filenya sudah muncul, kita ketik note. Soal 2 sudah terjawab dan berhasil. Jadi dari program ini dapat disampaikan bahwa 2 digit terakhir dari nomor induk digunakan sebagai angka awal deret yaitu 17. Digit ketiga dari belakang ditambah 1 menjadi nilai step yaitu 3, dan program mencetak 10 angka pertama dari deret aritmetika dengan beda 3. Kita langsung saja ke soal nomor 3. Pada baris ketiga, yaitu untuk menentukan batas akhir N. Fungsi name slice mengambil 2 digit terakhir dari nomor induk mahasiswa yaitu 17. Kemudian ditambahkan 10 agar menghasilkan batas akhir pencarian bilangan prima yaitu 27. Jadi, program akan mencari bilangan prima dari 2 sampai 27. Untuk fungsinya dari baris 5 ke baris 16, membuat fungsi untuk memeriksa bilangan prima. Bagian ini adalah fungsi khusus untuk menentukan apakah suatu angka N termasuk bilangan prima atau tidak. Penjelasannya sebagai berikut. Jika N kurang dari 2, maka langsung dikembalikan false, karena bilangan prima dimulai dari 2. Kemudian dilakukan perulangan dari I sama dengan 2 sampai akar kuadrat dari N pada rumus pada kode tersebut. Jika ada angka I yang habis dibagi N, maka N bukan bilangan prima, yaitu hasilnya false. Kalau tidak ada pembagi selain 1 dan dirinya, fungsi mengembalikan true. Contohnya, cek bilangan prima dalam kurung 7, yaitu true karena 7 hanya bisa dibagi 1 dan 7. Kalau cek bilangan prima 8, yaitu false karena 8 bisa dibagi 2 dan 4. Kita ke baris ke-18. Variabel ini berfungsi untuk menyimpan semua bilangan prima yang ditemukan selama proses perulangan. Dan lanjut ke baris 20, melakukan perulangan dari 2 sampai batas akhir. Perulangan ini akan berjalan dari angka 2 sampai 27 sesuai nilai N. Setiap angka akan dicek dengan fungsi cek bilangan prima. Jika hasilnya true, maka angka tersebut akan dimasukkan ke array output prima. Dan untuk baris ke-27, baris ini mencetak semua bilangan prima yang tersimpan di output prima. Fungsi join ini digunakan agar angka-angka ditampilkan rapih dan dipisahkan dengan koma. Kita cek outputnya, masukkan, klikkan TSC, dan filenya sudah keluar. Lalu note, dan hasil outputnya telah berhasil. Program menghasilkan daftar bilangan prima dari 2 hingga batas akhir. Dan ini outputnya. Poin pentingnya yaitu kode sudah bekerja dengan benar sesuai logika bilangan prima. Penggunaan array dan loop memudahkan menyimpan dan pencetakan bilangan prima. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai program TypeScript untuk menentukan dan menampilkan bilangan prima berdasarkan nomor induk mahasiswa. Melalui tugas ini, saya belajar bagaimana caranya mengambil bagian tertentu dari string, dalam hal ini yaitu nomor induk mahasiswa, menggunakan fungsi untuk melakukan pengecekan logika dan menampilkan hasil secara damis di konsol. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.